Oke teman-teman, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman. Dan untuk yang pertama ini kita akan berbicara dengan founders dari komunitas We Care. Dan nanti kita akan banyak dengar atau sharing dari beliau. Saya langsung panggil saja, yaitu Dr. Nandia Primadina. Sebentar, saya add spotlight. Oke, dokter. Oke, selamat sore, Mas Gadang. Sore, saya mendengar dokter memang pernah punya sakit sejak lahir ya. Bisa diceritakan sebenarnya dokter ini sakit apa sejak lahir? Oke, jadi turun-temurun itu saya memang punya penyakit alergi yang berat ya, eksim, asma. Nah, saya kena dua-duanya itu, Mas. Jadi saya asma mulai sejak saya dilahirkan. Jadi saya sempat mengalami asma yang sangat berat, status asmatikus, sehingga pada waktu saya SMA dan mahasiswa, itu setiap tahun sekali, setiap musim pancaroba, saya pasti opname. Gitu. Jadi udah ya, berapa tahun, Bu? Benar-benar ya, sebagai dokter yang lebih banyak jadi pasien jadinya ya, Bu ya? Iya, selama 35 tahun saya betul-betul struggling banget sama asma. Dari umur 0 sampai 35 tahun. Oke, jadi sebenarnya saya juga melihat bahwa Ibu sudah menemukan sebuah solusi ya, kalau tidak salah 13 tahun yang lalu, sehingga sekarang Ibu benar-benar punya kualitas hidup yang benar-benar sangat didamba-dambakan, artinya sudah tidak perlu lagi ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi begitu saya tahu bahwa saya itu alergi berat sama udara, ya, jadi yang saya pikirkan ya bagaimana saya mengelola udara, Mas, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa di kota Jakarta pasti banyak polusi ya. Jadi artinya saya tahu bahwa kenapa setiap pagi saya bersin. Kalau saya bersin sampai 30 kali loh, Mas, kalau setiap pagi gitu. Ya, jadi mengganggu sekali. Udah banget itu. Jadi akhirnya saya tahu bahwa selama tidur mungkin ya polutannya, alergennya luar biasa banget. Jadi pada waktu saya menemukan solusi di mana saya bisa mengelola udara, ya saya mengambil pilihan itu. Jadi pada waktu itu saya melihatnya bahwa saya hanya perlu mengelola udara tanpa saya tahu bahwa oh ya ternyata pilihan saya tepat waktu itu. Jadi waktu itu cuma saya melihat bahwa saya harus mengelola udara supaya saya nggak bersin. Dan ternyata tidak sampai 1 bulan saya memakainya 24 jam, itu benar-benar nggak lagi yang namanya bersin. Padahal bersin sudah saya alami berpuluh-puluh tahun. Itu 1 bulan langsung nggak pernah bersin-bersin lagi gitu, Mas. Oke, Bu, bicara kelola udara mungkin juga teman-teman ingin tahu sebenarnya kelola udara ini apa yang dikelola ya, Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan juga. Iya, jadi kelola udara kan sebetulnya kalau kita lihat udara bergerak ya, Mas ya. Udara itu kan tidak menetap. Apalagi kita buka jendela, buka pintu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat perabot di rumah, ya kan, gantungan baju, mungkin ada makanan, dan dulunya saya nggak pernah tahu bahwa gorden, ya, kemudian sarung bantal, itu yang bikin saya alergi, gitu. Sehingga pada akhirnya setelah saya fokuskan untuk tahu lebih banyak tentang udara, ya akhirnya saya bisa tahu bahwa ternyata yang membuat saya alergi itu begitu banyak polutan yang berterbangan yang nggak saya sadari. Yang pada akhirnya tahun 2017 kita bisa mengukur. Jadi akhirnya saya sudah pakai alat solusi kelola udara udah lama, tapi setelah saya tahu dan kita punya alat ukurnya, saya lihat ternyata selama ini kenapa sih kok hilang ya alergi saya? Oh, ternyata karena saya bisa mengelola udara di dalam ruangan menjadi normal dan sehat untuk paru saya. Gitu, Mas. Jadi artinya sebenarnya kelola udara itu bagaimana udara yang kita hirup itu benar-benar sebaiknya tidak ada kayak bakteri ya, Bu ya, atau Bakteri, virus atau virus, gas-gasan dan lain-lain ya, ya. betul, Oke. betul. Apa yang Ibu pakai, Bu, untuk mengelola udara tersebut? Ya, jadi sejak tahun berapa ya, Mas ya? Saya sudah lama banget saya pakai atmosfer ya. Waktu itu saya melihatnya bahwa ternyata atmosfer itu tidak mengeluarkan zat buangan lain gitu. Jadi artinya dia hanya mempurifikasi, dia hanya mensterilkan udara saja. Sehingga kan saya alergi sama zat-zat sama gas-gas ya, Mas ya. Kalau sekarang sampai ada yang terbuang lagi, artinya saya tetap dong dengan asma saya dan alergi saya. Jadi memang pilihan saya kepada satu alat yaitu atmosfer yang betul-betul mempurifikasi tanpa ada zat buangan yang lain. Seperti itu.
Nah, ternyata setelah saya bisa ukur, betul. Ternyata range di kamar saya itu tidak pernah dari 5 mikrogram per meter kubik. Kalau kita ukur secara PM2,5, mungkin banyak orang yang sudah mulai tahu nih sekarang, Mas Gadang, PM2,5 yaitu particulate matter di bawah 2,5 mikron yang sebetulnya kita bisa ukur. Ya, oke. Ini saya melihat Ibu Dina ini adalah dokter mata, tapi banyak hal-hal yang kaitannya bukan dokter mata. Ibu selalu pernah bilang ke kami semuanya adalah bagaimana yang namanya proses dilusi dan dekontaminasi kaitannya dengan poluan udara. Bu Dina bisa ceritakan sedikit mengenai itu, Bu? Iya, jadi artinya pada waktu kita di ruangan kan kita nggak pernah tahu ya. Seringkali kita tidak pernah tahu isi ruangan itu apa, karena semuanya itu tidak kasat mata. Partikel di bawah 2,5 mikron itu bisa langsung masuk ke alveoli, ke gelembung paru, Mas. Langsung, karena lebih kecil dari pembuluh darah itu sendiri dan lebih kecil dari darah. Jadi artinya kita nggak pernah lihat kalau di ruangan kita itu sebetulnya isinya apa. Nah, dengan sekarang kita nggak tahu seperti itu, ya kan? Kemudian sekarang kita bisa mengukur. Langkah selanjutnya bagaimana caranya dari yang mungkin ukurannya itu 50, kalau di Jakarta itu biasanya di ruangan tidur, Mas, itu biasanya 50 mikrogram per meter kubik. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita bisa menurunkan sampai di taraf atau di indikator yang normal, yaitu 0 sampai 12 mikrogram per meter kubik. Artinya harus ada dong satu alat yang bisa mengencerkan, dilusi itu artinya mengencerkan, ya, sehingga polutan itu tidak lagi berterbangan, terikat, terkunci di dalam suatu alat, sehingga oksigennya pada akhirnya menjadi lebih ringan. Yang kedua, ada yang namanya polutan nggak mesti debu, Mas. Ada kalanya virus dan bakteri, bahkan di AC pun itu juga ada namanya bakteri Legionella. Apalagi sekarang COVID ya. Nah, dekontaminasi diperlukan kenapa? Karena udaranya bukan harus sekedar bersih, tapi juga steril. Artinya tidak ada bakteri dan virus yang berterbangan di udara. Itu prinsipnya, Mas. Dilusi dan dekontaminasi. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, dilusi itu Ibu melakukan upaya untuk mengurangi konsentrasinya, Bu ya. Konsentrasi polutan ya. Polutannya. Kemudian dekontaminasinya itu Ibu juga ada upaya untuk supaya tidak ada lagi yang namanya tadi ya Bu ya, bakteri, virus, semuanya disaring atau semuanya ditangkap. Wah, ya, jadi kita di kamar, di ruangan kerja sebetulnya kita bisa melakukan itu. Jadi pada waktu zamannya COVID dulu, pemikiran saya itu bunker yang saya kali salah artikan, Mas. Kita pikir bunker itu di bawah tanah, sebetulnya sih enggak. Bunker itu adalah sebuah ruangan yang kita bikin, kita manipulasi baik. Artinya kita bikin dilusi dan dekontaminasi sehingga kamar itu terukur dalam kondisi sehat. Gitu. Jadi istilahnya bunker ini kayak ruang pengendalian ya Bu ya, yang dikendalikan oleh Bu Dina supaya bebas virus, bebas kontaminan, bebas bakteri dan lain-lain ya. Ya, kita yang mengendalikan ruangan tersebut supaya ruangan tersebut itu bebas kontaminan dan terutama sekarang Mas Gadang dengan adanya klaster keluarga itu tentu saja sangat membantu supaya tidak tertular satu keluarga gitu. Oke. Bu, syaratnya sekarang Bu, untuk supaya kita bisa punya ruang pengendalian mandiri kayak bunker sehat itu apa sih Bu syaratnya? Bu? Maksudnya Mas Gadang syarat dari ruangan tersebut? Ya, persyaratan-persyaratan harus mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih yang harus dilengkapi untuk membuat sebetulnya sih kamar biasa, Mas. Ya, tentu saja kita juga harus menghilangkan hal-hal yang nggak perlu. Contohnya kalau kita punya sepatu, ada hal yang baju-baju yang menggantung juga harusnya itu disingkirkan ya. Hal-hal yang misalnya mengandung polutan, misalnya nyamuk obat nyamuk bakar ya, misalnya sekarang wangi-wangian gitu kan pengaruh ya. Nah, yang kedua kalau kita mau mengendalikan sebuah ruangan, pastikan ruangannya tertutup, Mas. Jadi tidak ada ventilasi sama sekali. Karena kalau sekarang ada exhaust fan ya kan, atau sekarang misalnya ruangannya terbuka, pasti saja kan pergerakan udara masuk. Ya, pada yang kita inginkan adalah sekarang sebuah ruangan yang tertutup, boleh sih pakai AC, Mas. Tetapi kalau saya sih memasang atmosfer 24 jam. Jadi syarat yang terpenting dari sebuah ruangan yang mau kita kendalikan adalah tertutup dan 24 jam dipasang alat purifikasi. Di sini saya memakai atmosfer sky.
Seperti itu, Ya. Mas. Artinya pada saat Ibu ada alat purifikasi atmosfer scale berarti ada sebuah investasi ya Bu ya. Tapi Iya. kalau melihat bicara mengenai investasi Bu, apa manfaatnya yang Ibu sudah lakukan sejak 2008 hingga sekarang Bu? Investasi versus dengan manfaat yang Ibu dapatkan sekarang. Apa Bu? Aduh, saya sih nggak bisa ngebayangin sih, Mas. Bagi saya kesehatan, apalagi orang yang punya asma, ya. Kalau sudah harus bergantung sama rumah sakit, oke sih saya dokter ya, mungkin bayar rumah sakit ada apanya ya, ada diskon-diskonnya ya. Tetapi kalau saya lihat dipenuhi obat kimia, apalagi ada di rumah sakit, itu betul-betul bukan harta sih yang habis, Mas, sebetulnya. Umur yang habis gitu loh. Ya, ya, Karena apa ya. ya? Betul ya, karena kan pernah saya masuk rumah sakit, Mas. Ya, hari ketiga saya lebih parah dibanding saya masuk. Ternyata saya kena infeksi sekunder yang ada di rumah sakit. Jadi bagi saya investasi punya paru kedua yang betul-betul saya tahu bahwa itu betul-betul standarnya memang bisa menghalau bisa menangkal virus bakteri, nggak ada apa-apanya dibanding sampai orang harus masuk rumah sakit seperti itu, Mas. Ya, jadi sebenarnya worth it ya Bu ya, investasi itu Ya, sesuai dengan betul. istilahnya harga kita ini mau Ya, dihargain berapa ya Bu ya. Oke. dan Karena ternyata yang Mas kalau kita pakai 24 jam ya, saya hampir-hampir nggak pernah saya sudah hampir berapa tahun ya, 10 tahun mungkin ya saya memakai ini. ya, Saya hanya ganti kalau kebetulan memang ada yang lebih kecil HEPA-nya. Selama ini saya memakai 24 jam nggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi saya punya kamar ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 bahkan mungkin sudah pakai itu semua. Supaya dimanapun kamarnya saya betul-betul punya satu ruangan di mana paru saya secara pribadi itu tidak bekerja keras gitu, Mas. ya. Oke, Bu bisa digambarkan Bu kamar Ibu itu berapa luasnya, kemudian Ibu sekarang menempatkan berapa atmosfer sky supaya kita juga punya bayangan. Kan Ibu tadi bilang ada 6 kamar, itu masing-masing ruangannya berapa Bu dan ada berapa sky di setiap ruangan tersebut? Oke, kalau kamar tidur saya ini kebetulan saya di ruangan kerja ini Mas, ruangannya cuma 3x3 sih, dan saya pasang satu ya. Kalau sekarang kita lihat ya, saya selalu membawa juga alat ukur Mas, karena saya Ya, lihat bahwa saya juga harus nyaman dong dengan alat. Sebentar ya Mas, saya menyalakan. Kalau di atas tuh Mas, mungkin kamar tidur saya itu ukurannya berapa ya, 60 meter persegi mungkin ya, oh, karena besar. besar sekali. Nah itu saya tempatkan 2 ya. Kemudian kalau di ruangan yang lebih kecil kayak ruangan kerja saya itu 3 3x3 itu mungkin 10 meter persegi lah ya. Itu saya tempatkan 1 saja. Dan itu bisa membuat ruangan ini selalu dalam batas yang sangat minim polutannya. Karena mau nggak mau kita tetap aja ya masuk keluar ya. Kalau dilihat tadi saya baru nyalakan sih Mas Gadang, bisa lihat nggak ya? Sekarang sudah, tunjukkan. Ya, kita lihat ya. Bentar ya Mas ya, aku liatin. Nggak kelihatan. Nah, Itu itu satu satu, ya. Bu. Ya, Iya, gitu. Jadi dinaikin ke atas sedikit, Bu. Kenaikin ke atas. Nah, ya, satu ya. Oke, ya. satu. Jadi jadi saya tahu bahwa ruangan ini betul-betul bebas polutan. Dan saya punya sharing Mas Gadang, ya kan. Selama ini kami memang fokuskan di rumah. Hanya saja anak saya kan masih harus pergi ya karena bekerja. Nah, namanya anak muda itu kan selalu bawa temannya ya Mas ya. Ya. Zaman COVID itu Mas, bawa temennya datang ke rumah, ya kan. Seringnya mereka 3-4 jam gitu. Jadi Ya. artinya saya waktu itu nggak terlalu bukan nggak terlalu care ya. Saya anggap ya sudah aman lah seperti itu. Jadi artinya saya nggak mengetahui bahwa temennya itu ternyata COVID, Mas, gitu. Penderita COVID Main ke dan rumah ya. Main ke temennya rumah ya. main ke rumah sekitar 4 jam dia main di kamar anak saya, Di gitu kamar. kan. Kalau kita belajar tentang durasi 4 jam itu pasti sudah Lama. levelnya udah betul-betul pasti akan terpapar dengan banyak banget ya. Nggak tahu sih anak muda kalau di kamar kan nggak mungkin diem-dieman Mas. Ya. Kalau di kamar pasti kan bercandanya nggak kira-kira, ya kan. Jadi akhirnya besok ternyata dia nggak bisa membau, nggak bisa merasakan, positif ya kan, masuk ke Wisma Atlet dan harus dirawat karena mengalami gejala. Tentu saja waktu di rumah kan kita semua juga bingung ya karena wow ini kan ketahuan positif ya,
Jadi anak saya kan harus melakukan tes juga gitu. Jadi kan pemikiran kita memang sudah kemungkinan besar sudah pasti terpapar lah karena lama sekali ya. Dan alhamdulillah ternyata negatif gitu. Jadi saya melihat ternyata dengan kita punya ruangan yang kita bisa kendalikan, ya kan, kita bisa kelola menjadi ruangan yang terus-menerus beroperasi, ya atmosfernya, itu ternyata sangat membantu kita dalam mengurangi penyebaran bahkan mencegah penyebaran gitu. Jadi sampai sekarang anak saya alhamdulillah ya betul-betul sehat ya, dan saya melihat bahwa ternyata investasi yang menurut saya murah, karena kenapa? Karena saya tidak mau menukarnya dengan ada yang tertular dan masuk rumah sakit gitu Mas. Ya, jadi artinya saya bersyukur sekali bahwa apa yang saya pilih, tentu saja ya ini yang banyak teman-teman mungkin juga harus memilih dengan bijak ya, apa yang dipilih untuk pengelola udara. Jadi saya merasa bersyukur karena saya sudah memilih dengan bijak yang bisa betul-betul menangkap virus dan mematikannya, sehingga akhirnya kejadian itu tidak membuat anak saya menjadi terpapar dan tertular seperti itu. Artinya tadi kalau tadi melihat Ibu bicara mengenai dekontaminasi di kamarnya putra Ibu, berarti benar-benar proses itu benar-benar terjadi ya Bu ya. Ya. Jadi satu lagi pada waktu zaman dulu nih, waktu anak yang ketiga saya masih bayi itu kan atau balita itu kan gampang tertular batuk dan pilek ya. Nah, zaman dulu kan pasti akan adalah kita kena flu sekali-sekali gitu ya. Anak saya walaupun saya flu, ternyata anak saya yang kecil tidur bersama saya, dia nggak ketularan gitu. Jadi anak saya itu sampai umur 5 tahun dia bebas flu, bebas pilek dan batuk, Mas. Ya, oke. Jadi teman-teman sebelum kita menginjak ke lain, jadi ini bisa saya simpulkan, jadi Bu Dina itu sudah lebih dari 13 tahun mengelola udaranya dengan melakukan namanya proses filtrasi udara. Jadi proses filtrasi udara itu adalah udara yang kotor, disaring, menghasilkan udara yang bersih, tidak ada polutannya, tidak ada partikel baru, dan Ibu menjaga untuk polutan PM 2,5-nya selalu di bawah berapa Bu tadi Bu? Di bawah 5. Di bawah 12, tapi kalau di kamar tidur sih kita biasa pakai di bawah 10 ya Mas, tapi ternyata ruangan 3x3 ini biasanya 0, 1 gitu aja. Jadi itu persyaratannya ya, supaya benar-benar Ibu bisa kelola. Oke, itu sebelum saya berganti ke sahabat teman yang lain, Ibu ada pesan sebelum saya pindah ke Ibu Imaroh? Ya, kalau sekarang kita lihat ya, Mas Gadang, bahwa suasana COVID di Indonesia amat sangat tidak bersahabat. Saya sebagai dokter juga miris dengan rasanya kasihan melihat orang tidak kedapatan rumah sakit ya. Jadi kami dari komunitas We Care itu benar-benar pingin masyarakat juga mau melihat lebih jauh info bahwa sebetulnya kita secara mandiri ya itu bisa mengelola udara ya, sekaligus mencegah terjadinya klaster keluarga gitu. Jadi artinya kita kalaupun tidak sakit pun itu justru akan meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kalaupun sekarang ternyata tidak ada rumah sakit dan mungkin gejalanya batuk pilek yang ringan, kalau dilihat Mas itu dalam waktu singkat itu bisa bisa recovery dengan sekarang kita ada di dalam ruangan yang betul-betul steril seperti itu. Ya, oke. Jadi artinya sekarang Bu Dina punya kualitas hidup yang terjaga karena sudah say goodbye to asma, gitu ya Bu ya. Betul. Udah benar-benar. Oke, teman-teman, kita akan berpindah kepada Bu Ima. Kebetulan dalam kondisi saat ini kan di era pandemi ini juga kita juga harus perlu solusi udara sehat atau kelola udara. Oke, saya langsung pindah ke Bu Ima ya, Bu Dina ya. Saya akan pindah ke Bu Ima. Oke, selamat sore Bu Ima. Oke, selamat sore. Gimana Pak Gadang? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Ya, Bu, kemarin sempat dengar cerita bahwa satu keluarga sempat kena COVID ya. Itu bisa Ibu ceritakan seperti apa kejadiannya, Bu?
Oke, jadi saya tuh dari bulan Agustus itu memang menjemput, Agustus 2020 itu jemput orang tua. Orang tua saya itu habis jatuh, kemudian operasi karena di Jawa itu kurang memuaskan, saya bawa ke Jakarta. Saya tinggal di Serpong, kemudian di Serpong itu hampir setiap hari saya mengantarkan orang tua saya. Jadi orang tua saya itu 9 bulan setengah, boleh dikatakan 9 bulan setengah ada di Tangerang, di Serpong Tangerang ini, dan saya hampir tiap hari ke rumah sakit mengantarkan orang tua saya itu fisioterapi lah, kontrol ke dokter apa yang tulang itu. Nah, Ya. hampir tiap hari. Jadi ya dengan kondisi pandemi seperti ini, ya tiap hari ke rumah sakit, akhirnya ya sempat mencicipi paparan, dan ya karena seperti itu ya terjadilah yang namanya klaster keluarga itu, gitu jadinya. Oke, Bu, pada saat terpapar COVID, artinya kan ada yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah sakit, ada yang melakukan di rumah. Ini Ibu bisa ceritakan, apakah semuanya ke rumah sakit, ataukah Ibu juga melakukan isolasi mandirinya adalah di rumah? Waktu itu kan memang kondisinya ya entah dari mana ya, saya nggak tahu entah dari mana datangnya virus itu, padahal waktu itu saya juga bergabung di komunitas WeCare, kami juga sadar bahwa rumah itu harus punya udara yang bersih. Kami sudah menyiapkan hal itu, tapi yang namanya virus entah dari mana ternyata hadir juga ke bagian dari keluarga kami itu, terus akhirnya dalam satu rumah. Nah, boleh dikatakan waktu itu Siti-nya paling rendah itu saya. Oke. Dan orang tua saya usia 83. Kemudian posisi yang lumayan itu ya saya sama orang tua, kemudian kalau suami sempat ke rumah sakit aja deh daripada berisiko. Cuma suami saya juga saya bawain atmosfer juga karena ya khawatir juga kan. Nah, saya di rumah memang setiap masing-masing isolasi. Akhirnya kami isolasi mandiri karena tidak mau berisiko lebih heboh lagi nanti resikonya. Kami juga, saya sama orang tua ada batuk betul gitu kan. Tapi ya kalau suami saya udah nggak, karena ada mungkin komorbid barangkali ya, udah nggak mau berisiko, udah suami ke rumah sakit, saya orang tua mana anak udah di rumah, dan kami di rumah terus terang kami di rumah masing-masing semuanya udah pakai udara ya, filter udara juga gitu. Ya, atmosfer ya Bu ya, mereknya Ibu ya. Oke. Kami pakai atmosfer Sky. Oke. Itu ada berapa lama Ibu lakukan recovery-nya pada saat Ibu pakai atmosfer itu? Kan biasanya yang saya dengar kalau orang dilakukan isolasi mandiri yang mereka hanya dilakukan treatment-nya di sana itu kadang-kadang bisa lebih lama untuk mereka bisa keluar dari rumah sakit. Ibu berapa lama setelah dipasang atmosfer atau dipakai di atmosfer sehingga Ibu punya seperti kayak lebih nyamannya itu setelah berapa hari? Oke. Syukur alhamdulillah kami dengan menggunakan kami dengan udara yang bersih ya, terus terangnya itu ya 4 hari batuk reda, 5 hari situ sudah nyaman. Makanya waktu itu diteleponin sama Bu Dina, kamu tuh sakit nggak sih gitu. Loh, kayak begini loh Bu, alhamdulillah kayak gini. Jadi dengan Siti yang sangat rendah, pertama memang kami di komunitas WeCare pertama ya berpikir positif ya selalu. Kemudian diteleponin sama sahabat dengan Bu Dina itu sampai dibilang, kamu tuh sakit nggak sih? Loh, saya kayak gini, kamu batuk. Alhamdulillah sudah nggak ada Bu. Nah itu di hari keempat, hari kelima sudah recovery-nya udah alhamdulillah banget gitulah. Gitu. Ya.
Artinya Bu, kesimpulannya bahwa untuk memerangi untuk recovery lebih cepat memang udara sehat sangat penting ya, karena Yes. udara sehat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga untuk memerangi yang tadi itu ya Bu ya. Oke, jadi intinya bahwa Bu Ima dan keluarga dan dan putri-putrinya waktu di rumah dan orang tua itu menggunakan atmosphere sky, dinyalakannya 24 jam ya Bu ya. Yes. Kami nyalakan yang otomatis itu, jadi yang auto. Auto itu di saat memang kotor ya otomatis akan bekerja lebih kuat. Itu kan mengikuti. Jadi 24 jam, bukan 24 jam kali berhari-hari, berbulan-bulan. Artinya Ibu mendapatkan daya tahan tubuh karena Ibu kelola udaranya di rumah. Itu ya, dalam kondisi pandemi saat ini. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Ima sebelum saya akan pindah lagi ke Bu Lastri. Jadi pesan kami semua bahwa terutama di kondisi seperti sekarang ini rasanya memang suatu kebutuhan bahwa kita harus punya udara yang free virus. Jadi harus bersih. Nah, disitulah akan menjadi daya tahan tubuh kita menjadi bagus, menjadi imunitas tubuh kita menjadi lebih bagus dan kuat. Kemudian balik lagi juga memang harus bahagia, ya. Oke, saya akan thank you Bu Ima. Saya akan sekarang menuju ke Bu Lastri. Bu Lastri saya sehat semuanya sehat. Sebentar ya. Oke, Bu Ima. Oke, selamat sore Bu Lastri. Suaranya Bu Lastri tolong di unmute. Oke. Ya, selamat sore Mas Dadang. Ya, kalau tadi Bu Ima ada di BSD ya, di Tangerang ya. Sekarang kalau Bu Lastri ada di mana ini? Saya di Bintaro. Ya, dekat tetanggaan. Di Bintaro, Pak, Mas Gadang. Jadi tetanggaan BSD. Oke, Bu Lastri bisa melihat ke saya, ke titik kamera. Nah, supaya teman-teman juga bisa melihat wajah dari Bu Lastri. Oke. Bu Lastri, saya dengar kemarin memang suami Pak Kris kena COVID ya. Kan orang selalu berpikir pada saat ada seseorang yang kena, biasanya heboh, itu satu rumah bisa kena semua. Ibu bisa ceritakan, Ibu juga ikut kena atau tidak nih, Bu? Alhamdulillah saya tidak kena. Tapi sebetulnya kenanya Pak Kris, suami saya kena COVID itu juga tidak sengaja saya tahu ya, karena kebetulan Mas Kris itu kan komorbid betul, tapi tidak ada gejala sama sekali. Maksudnya tidak ada pusing, tidak ada batuk-batuk, tidak ada atau apa ya. Hanya satu waktu itu dia itu cuman mules perut aja. Perutnya kok rasanya mual. Jadi rasanya cuman mual, nggak kepengen makan, nggak apa. Terus lemas gitu. Nah saya tuh sudah saya tensi di rumah, ya memang tinggi. Tapi terus diminumin paracetamol apa gitu, sudah turun, tapi naik turun, nggak beraturan. Nah, yang saya kaget itu tiba-tiba dia itu tidak bisa jalan, nggak bisa jalan. Nah, dia itu pernah stroke Pas kadang. Terus terang dia sudah stroke yang ketiga kali ya. Ini jadi saya kan bayangannya saya ini pasti ke situ dong sakitnya stroke ya. Karena tidak bisa jalannya. Karena saya selalu kalau dia sakit atau dia lemes atau apa, yang saya tanyakan dulu coba bicara. Karena kalau bicaranya udah pelo atau apa gitu pasti itu udah stroke. Nah, waktu itu tiba-tiba dia tidak bisa jalan, itulah saya telepon anak saya. Nah, sebelumnya sebenarnya dia waktu sakit saya hanya ke dokter biasa ya. Dikasih cuman obat mual gitu, nggak apa-apa. Tapi langsung anak saya bawa ke dokter. Langsung karena kita semua berpikirnya cuman stroke kan itu yang kan. Sampai di rumah sakit, diperiksanya juga dilihat dari rekornya. Nah, dilihat dari rekor dokter di rumah sakit itu memang riwayat stroke, jadi diperiksanya tuh suruh gerakin tangan, coba lawan saya, suruh ngangkat ini, bisa, ternyata bisa semuanya bagus. Wah ini harus diadakan scan, harus di scan kalau gitu, di CT scan sama di MRI. Karena saya cerita, dia kan mereka lihat stroke-nya apa saja. Terus terang 3 stroke itu, kaki kanan pernah kena, kaki kiri pernah kena, yang terakhir itu tahun 2013
brain transmission kalau mereka dokter bilangnya. Jadi ada katanya istilahnya tidak ada yang tidak nyambung begitu ya brainnya itu kalau itu. Terus dilihat berarti harus betul setelah di CT scan di apa gitu ada kekurangan oksigen ke udara, betul. Memang ada penyumbatan iya, tapi itu sudah lama, itu yang lama. Kayaknya tidak ke situ, bukan masih bukan. Lalu dia harus di laboratorium darah. Nah, diperiksa darah, ternyata kan ada pengentalan darah, gitu. Nah, waktu ada pengentalan darah itu, dokter bilang ini harus diurai lagi, gitu. Saya udah nggak ngerti istilah-istilah yang mereka sebut. Yep. Nah, disitulah saya dibilang, suami saya dibilang kena COVID. Siapa yang nggak shock waktu itu? Yep. Terus terang ya masih di rumah sakit sekarang juga. Yep. Gitu. Itu terus kena COVID, terus wah otomatis kalau begitu kan saya khawatir, anak saya khawatir, langsung kita PCR semuanya. Memang dokter suruh satu-satunya memang kita akhirnya suruh PCR juga. Nah PCR kami bertiga PCR negatif semuanya. Jadi 2 kali saya di PCR. Jadi setelah pertama PCR negatif, kemarin baru sekali lagi karena setelah seminggu harus PCR lagi dan masih negatif. Gitu. Oke. Tadi terkait dengan Bu Dina bicara mengenai kelola udara, apakah Ibu juga melakukan kelola udara, Bu, saat ini di rumah Ibu? Ya, sebetulnya tadi waktu Bu Dina cerita tentang asma, nah anak saya yang laki sebetulnya juga asma. Saya pakai atmosfer itu juga saya lihat itu dari tahun 2012. Pertama kali saya beli 2012 ya Bu ya, lumayan Bu ya, 9 tahun yang lalu. Jadi saya masih pakai yang lama nih Mas, terus terang. Ya, nah itu juga waktu itu kan nggak pernah ada cerita-cerita apa, cuman ini penyaring udara. Keterangannya kan cuman begitu, bagus, cuman pakai ini deh kalau orang sakit asma atau apa pakai ini. Saya beli karena itu persis sekali seperti Bu Dina ceritakan bahwa anak saya setiap pagi bersin, bahwa keluar tisu itu banyak sekali setiap pagi bersin. Nah waktu saya dianjurkan untuk beli itu, memang cukup mahal waktu itu, tapi saya waktu itu juga masih kerja, itu nggak pikir-pikir lah, saya bisa beli. Nah, saya beli terus saya pasangkan di kamar anak saya, tapi nggak 24 jam, hanya kalau tidur aja saya nyalakan juga kalau tidur. Tapi baru hari pertama dia pakai itu, keesokan harinya anak saya pun bilang, "Ma, kok hari ini saya nggak bersin-bersin dan rasanya ringan." Kata itu aja. Nah itu sejak itu. Nah, udah saya hanya kenal itu. Nah, kalau yang kemarin ini saya sudah sejak tahu pandemi begini memang saya pakainya akhirnya 24 jam. Nah, 24 jam. Nah, sampai rumah pun saya pikir kena apa, kan kadang-kadang agak ada rada protes dong kita dibilang COVID. Wah, suami saya cukup vitaminnya oke, tidur dengan atmosfer, pikir saya begitu. Nah, waktu itu saya tanyakan lagi ke dokter COVID-nya bagaimana gini, dan dokter tuh menyatakan ini COVID moderat. Saya tidak ngerti artinya tuh ya. Ada COVID moderat saya nggak ngerti, tapi justru Pak Grace itu lebih banyak ditanganinya karena gulanya itu sampai 600. Di situ saya tahu ada COVID kok gitu. Jadi dia malahan harus dilihat lagi setelah 9 hari kalau ada perkembangannya itu, tapi ternyata tidak, masih stay begitu saja. Jadi hanya karena gulanya. Ya, itu yang saya yakini banget karena mungkin juga dia dengan udara bersih tiap itu saya bayangkan masa berapa hari dia sakitnya itu kan dia tidur sama saya. Satu kamar, satu tempat tidur bahkan. Ya waktu nggak enak badan saya gosok, dia minta dipijetin, saya gosokin pakai minyak gitu, saya ibaratnya saya memegang-megang orang COVID kan kalau kayak begitu kan. Itu aja. Jadi kita melihat Ibu benar-benar istilahnya dengan kelola udara yang dilakukan Ibu sejak 2012 ini membuat daya tahan Ibu cukup kuat ya. Dan Ibu memang tidak punya komorbid ya sebenarnya. Alhamdulillah saya sehat. Saya bersyukur juga saya sehat karena saya memang dari dulu sebetulnya saya memang peduli sehat. Dari dulu tidak pernah konsumsi obat-obatan, boleh dibilang saya ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit hanya 2 kali karena itu juga karena melahirkan. Ya. Jadi Bu, artinya investasi 2012 hingga 2021 itu melihat banyak manfaatnya ya.
Jadi yang si Putra tadi bisa bebas dari asma, tidak perlu lagi ke rumah sakit, tidak perlu lagi ada obat-obat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Ibu Lasti juga bisa mengelola dirinya untuk benar-benar sehat hanya karena Ibu peduli dengan kelola udara menggunakan atmosfer. Itu ya Bu ya? Ya, Oke. Oke, Bu. Jadi Ibu sekarang sudah 2 kali PCR negatif. Ibu tetap terus lakukan yang namanya kelola udara di kamar tidurnya Ibu. Ukuran berapa itu Bu? Kamar tidur saya kecil sekarang ini, cuma 3,5 kali 3 gitu. Memang hanya tempat tidur aja, adanya itu ya sama lemari udah itu aja. Dan dinyalakan 24 jam ya Bu ya? Oh ya, nyalakannya memang 24. Jadi kalau saya masuk pasti hijau terus pasti 0. Ya. Tapi kalau Ibu pernah ukur Bu? Kan jadi Bu Dina mengukur. Bu Lasti juga lakukan pengukuran nggak? PM2,5-nya berapa Bu? Ya, saya mengukur ya sejak saya tahu bahwa harus ada PM2,5, PM2,5, saya beli juga alat ukur, pengen tahu juga terus gitu. Karena itu ternyata ampuh banget, saya kemana-mana bawa, mesti saya ukur di mana. Saya kan ke yayasan, saya mesti ukur di ruang di yayasan. Itu pun juga saya anjurkan pakai atmosfer dan sudah ya gitu. Itu yang di kamar berapa Bu? Yang di kamar berapa? Di bawah, selalu di bawah 5. Di bawah 5. Bahkan bisa sampai 0, Mas. Bisa sampai 0. Jadi secara standar yang sudah ditentukan itu level sehat itulah di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Jadi Ibu maupun Bu Dina, Bu Lasti dan Bu Dina bisa kelola udaranya dengan konsentrasi PM2,5-nya hanya di bawah 5 mikrogram per meter kubik ya. Oke, Bu, sebelum kita lanjut ke Mas Eko, ada pesan yang mau disampaikan? Bagi teman-teman dalam kondisi saat ini di era pandemi, apa yang harus mereka pertimbangkan? Ya, nomor 1 tentu kalau saya pasti udah otomatis saya harus setiap rumah itu mempunyai atmosfer itu harus untuk mengelola udara itu harus itu it's a must. Yes, thank you Bu Lasti untuk sharingnya. Sekarang saya akan menuju ke Bali. Sebentar ya, saya akan spotlight, saya akan Bu Lasti, saya remove. Oke, selamat sore Mas Eko. Selamat sore Jakarta. Oi, selamat sore Bali, Kengken di sana. Wah, becek-becek. Oke, teman-teman, sekarang ini memang tidak terkait dengan yang tadi kasusnya Bu Lasti dan Bu Ima terkait dengan kondisi pandemi, tapi saya akan lebih banyak ngobrol karena Mas Eko ini sebenarnya ada penyakit yang diderita. Tapi lebih baik Mas Eko yang cerita saja ya. Sebenarnya Mas Eko ini sakit apa Mas Eko? Sebenarnya ini penyakit sudah dari tahun 2017. Wah, sudah hampir 4 tahun ya jalan cepat ini ya. 2017 itu sejak kepulangan saya dari Malaysia. Itu sesak napas. Oke. Ternyata waktu dicek di komputer untuk foto paru-paru, itu paru-parunya memanjang. Oh. Jadi menutupi pompa jantung. Oke. Nah, itu saya dirawat selama hampir kurang lebih 1 bulan kali RSUP. Nah, habis itu katanya, saya bilang sama dokter, dok ini paru-paru bisa kembali nggak normal? Nggak bisa, tetapi cobalah berlatih, bernapas, istilahnya cari vitamin D atau olahraga, mungkin ada kemungkinan ada bagus. Nah itu awalnya waktu masuk opname tahun 2018 lah. 18. Oke. Mau nanya, Mas Eko pada saat di Malaysia emang kerjanya apakah penuh dengan polutan, Mas? Kok sampai akhirnya benar-benar menyerangnya ke paru? Sebenarnya polutan di sana nggak kelihatan, Mas. Karena kan ruangan ber-AC dan aku pegang robot. Oke. Pegang robot untuk alat-alat yang sudah LCD yang sudah siap untuk masuk kontainer. Okay. Jadi packing. Nah, nanti ada tenaga lain yang packing. Aku cuma ngangkat TV yang 70 inci itu masuk kotak itu. Jadi jadinya. Mungkin Mas Eko tidak menyadari ya, mungkin saya juga tidak tahu apakah mungkin karena pekerjaannya pada saat Mas Eko di Kuala Lumpur itu yang
akhirnya setiap hari menghirup atau Tiap hari udara betul. yang dihirup itu penuh dengan polutannya. Oke, Iya, akhirnya betul. kembali ke Indonesia ya. Iya, kembali ke 2016. Tapi parahnya itu di Bali justru, sesak Oke. napasnya. Memang waktu itu di Malaysia dicek ada penyempitan pembuluh darah, Oke. bilik di jantung itu bilik tengah. Oke. Nah, setelah CT scan, di perawatan dokter dari perusahaan, dikasih obat sama orang India, kan di sana banyak dokter India, Mas. Jadi kita dikasih obat, paten memang lancar darah. Jadi sudah terlihat bagus. Nah, kok sampai di Bali drop gitu. Itu masalahnya. Nah, Waktu langsung ngedrop ada hal yang dilakukan Mas Eko pada saat ngedrop? waktu ngedrop nggak ada dilakukan, cuman ya itu megap-megap aja. Oke. Ada sesuatu yang Oh. mungkin diperlukan atau mungkin oksigen tambahan atau mungkin sesuatu Mas Eko? Belum pakai oksigen, Mas. Setelah opname, keluar dari opname baru pakai oksigen. Oke. Berapa Nah, lama berarti itu- itu Mas Eko? Dari 2018, Mas. Oh, ya, berarti udah 3 tahun Oksigen. Mas Eko Ya. ketergantungan dengan Oksigen. oksigen. Kemudian Ya. apa lagi selain oksigen? Oksigen sama nebulizer. Nebulizer. Oke. Nebulizer itu untuk uap paru-paru yang penyakit paru obstetrik kronis lah, PPOK itu. Oh, jadi untuk artinya sekarang Mas Eko kena PPOK ya? Jadi penyakit PPOK. paru obstruktif kronis Ya, ya? karena ini Mas, PPOK katanya dokter sih banyak macamnya. Cairan yang di dalam paru-paru saya nggak bisa keluarin. Memang dari dulu merokok atau apa nggak pernah bisa mengeluarkan dahak. Oke. Nah, itu jadi paru-paru itu penuh dengan air. Ya. Katanya Dan dokter. akhirnya 3 minggu atau 2 minggu yang lalu akhirnya Mas Eko akhirnya ngobrol dengan Bu Dina ya, dengan Dokter Dina ya, akhirnya ya, Ya, pada saat itu ya. betul. Dan Dengan Dokter Dina Dina. memang menyarankan supaya kamar yang Mas Eko sekarang tempati dilakukan yang tadi itu proses dilusi dan dekontaminasi ya. Karena Ya, bisa betul. saja Mas Eko punya alergi berat ya. Ya, Dan betul Mas. saran itu dipenuhi oleh Mas Eko. Akhirnya Mas Eko sekarang sudah pakai atmosfer ya kalau tidak salah ya. Sudah pakai atmosfer. Bisa Itu diceritakan? 24 jam. Ya. Jadi sejak kedatangan atmosfer, langsung saya pasang 30 menit kemudian, memang terjadi apa signifikan sekali. Kok aneh ini unit ini, barang ini bisa langsung enak di dada gitu kan. Jadi megap-megapnya itu megap-megap nggak terlalu ekstrim. Biasanya kalau megap-megap itu langsung ambil oksigen. Yep. Nah ini 30 menit, wah hebat sekali barang ini. Sampai detik ini sudah lepas oksigen. Wow. Jadi sudah nggak pakai oksigen, lampu kamar juga mati. Jadi tidur nggak pakai sinar lagi. Cuman hanya nebulizer pakai sudah berkurang. Oh, Sehari 3 alhamdulillah. kali, sekarang sehari 2 kali. Alhamdulillah. Itu Oke. betul. Tapi yang penting oksigennya sudah Oksigen tidak sudah lagi lepas sama sekali sudah. Mas Eko, ini yang luar biasa. Mas Eko sekarang sudah memberanikan diri untuk mematikan lampu karena percaya bahwa tidur dengan lampu mati itu juga akan mempengaruhi pada saat Mas Eko melakukan tidur sehatnya ya, tidur secara baik ya. Betul. Dan ya, Mas Eko juga sudah percaya bahwa tidak perlu lagi takut khawatir pada saat lampu mati Mas Eko mencari oksigen karena memang tidak akan dicari lagi gitu ya Mas Eko. Nggak akan dicari lagi. Betul. Pernah dengar Ibu Dokter Dina, kalau tidur malam itu sebaiknya lampu dimatikan agar hormon kortison itu berfungsi. Nah mungkin karena hidup lampu, hormon kortison saya nggak berfungsi. Nah sekarang inilah awal dari kesehatan itu terjadi. Jadi artinya Mas Eko tidur sekarang tidak perlu stres lagi, tidak Ya, membawa hormon sudah kortisol, jadi benar-benar lampu mati, ada udara sehat. Iya, Sekarang udara membuat sehat. Mas Eko bangun pagi dengan udara Wah, yang fresh, dengan serasa di gunung Mas. Masih gunung. Memang Oke, serasa tidur di gunung. teman-teman, ini sebuah kesaksian dari Mas Eko. Mas Eko bisa bercerita panjang sekarang ini
karena Mas Eko sudah pakai atmosfer 10 hari atau 15 hari Mas Eko ya. 15 hari pakai. Saya ya. pernah bercerita dengan Mas Eko hanya dalam waktu tidak beberapa menit, tiba-tiba Mas Eko memerlukan kalau nggak salah oksigen ya, karena Oksigen ya, napas yang akhirnya nafasnya dia tidak bisa kelola. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana sekarang Mas Eko bicara dengan santai, tenang, dan tidak perlu lagi kebingungan dalam hal untuk pengaturan narik dan keluarin nafas ya, Mas Eko. Betul, Mas. Betul. Oke. Ya. Sebelum kita akhiri teman-teman, ada sesuatu yang mau disampaikan Mas Eko? Apa Ya pesan? mungkin ini juga di kamar ini kan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ukurannya sedang lah 6x4 dan juga dilengkapi dengan setelah dicek dengan alat pengukur PM 2,5 Wow. itu hasilnya 0 sampai 1 atau di bawah 3 mikrogram per kubik. Ya, mikrogram Gitu per ya. meter. Jadi sekarang kamarnya Mas Eko ini hanya dengan konsentrasi kontaminan di bawah 3 mikrogram per meter kubik. Iya, betul. Jadi teman-teman, jadi ini sebuah sebenarnya adalah informasi yang tepat pada saat tadi Bu Dina cerita bahwa di kamarnya dikelola udaranya di bawah 5 mikrogram per meter kubik. Tadi Bu Lasri juga berbicara bahwa di kamarnya dikelola di bawah 5 mikrogram per meter kubik. Dan sekarang Mas Eko juga mengelola udara kamar tidurnya di bawah 3 mikrogram per meter kubik. Artinya banyak hal-hal yang didapatkan membuat kesehatan kita, imun tubuh kita, dan lain-lain menjadi sebuah peningkatan. Wow. Jadi artinya benar-benar udara sehat sekarang mutlak sekali. Benar ya Mas Eko ya? Betul Udara sehat sekali, betul, itu Mas. wajib. Jadi teman-teman semuanya, ayo pedulilah dengan udara sehat. Karena udara sehat tadi dengar cerita teman-teman, banyak hal-hal yang mereka dapatkan. Oke, thank you Mas Eko. Salam dari Jakarta untuk Bali. Ya, selamat Bali. Sehat selalu Mas Eko. Jadi selalu saya ya beci. Oke, teman-teman, tadi cerita singkat dari Dr. Dina, dari Bu Ima, kemudian ada Bu Lasri dan ada Mas Eko. Berharap bahwa informasi yang kami sampaikan barusan ini bisa menambah wawasan atau sebuah keputusan baru pada saat memang di era pandemi ini sudah saatnya kita harus fokus terhadap yang namanya kelola udara. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi.